Halo, selamat malam teman-teman semua. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gimana Kak, kita mulai nih. Bapak Islah yang kami hormati. Suara saya kedengeran nggak? Dengeran ya. Oke ya, kita mulai ya teman-teman ya, sambil jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Pertama terima kasih buat teman-teman yang meluangkan waktu ya kan, yang menghormati waktu untuk kita keras lagi. Slip of apa namanya? Iya. Untuk terus belajar ya. Kita terus belajar ila yaumil qiyamah gitu. Pada kesempatan malam ini ada suatu keistimewaan. Kita hari ini akan berbicara, kita akan melihat lah, kita akan mempertanyakan kembali apa namanya? Kita akan mempertanyakan kembali perihal sisi kemanusiaan ya. Apa ya? Bagaimana kemajuan suara bilang ya? Enggak apa-apa, denger ya. Oke. Ya, pada malam hari ini ya kita mempertanyakan kembali lah, kita mempertanyakan kembali konteks kemanusiaan kita hari ini gitu kan, dalam berbagai hal, termasuk juga konteks hari ini adalah bagaimana teknologi misalnya kan mengontrol atau bahkan teknologi menjadi sumbang apa ya, alat sumbangsi ya pada peradaban manusia gitu kan. Nah, kira-kira dalam singgungnya seperti itulah dikit-dikit ya. Pada malam hari ini kita akan diajak berjalan-jalan dengan narasumber kita yang luar biasa, dengan narasumber kita yang istimewa. Iya, dengan narasumber kita yang luar biasa, dengan Kak Jojo. Beliau ini founder dari Konklusi. Jadi ada apa namanya, forum-forum yang giat seperti ini itu ide-ide gagasannya dari Kak Jojo juga ini. Mau juga. Ya kan ada kata juganya. Teman-teman yang lain juga gitu. Jadi siapa sih yang nggak kenal kan? Harusnya kita ini semua ya. Udah direkam ya. Kayaknya tetap ngegaung deh. Ngegaung ya. Nggak apa, ntar gue mute di sini kok. Oh enggak deh. Enggak ya. Ntar gue interaksi sebentar ya. Oke, nggak usah banyak babi bu ya. Kita serahkan waktu dan tempat untuk Kak Ayu Alfiah, Kak Jonas, Kak Jojo. Monggo Kak, silahkan. Oke guys, ngegaung nggak? Ya. Nggak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hah? Udah di-unmute belum sama pakai kemarin? Udah. Lu. Oke, sorry guys, gangguan dari ya biasa Nabi ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kita sudah kehilangan 27 menit. Jadi begini teman-teman, sesuai prediksi gue, diskusi posthumanism itu orang-orang nggak akan tertarik. Karena belum banyak orang yang fokus ya ke isu ini gitu. Pun bahkan naskah-naskah akademik di luar itu gue menemukan masih sedikit dan belum ada kesepakatan pasti gitu soal gimana line dari posthumanism. Nah teman-teman, malam ini gue akan membahas bukunya Donna Haraway. Judulnya Simians, Cyborgs, and Women. Kayaknya menggaung deh. Menggaung ya? Gue matiin aja. Guys, menggaung nggak ya? Enggak. Raffi, Aji menggaung nggak ya suaranya? Sorry. Aman nggak? Aman. Wah, nggak kedengeran ini. Dari chat aja, Ji. Dari chat aja, Ji. Menggaung nggak, Ji? Raffi. Hah? Oh, jelas. Oke, jelas. Nah, teman-teman, Haraway adalah seorang filsuf feminis ya. Filsuf feminis yang dulunya adalah ahli biologi. Jadi dia doktoralnya adalah biologi. Dari
University of California. Dia lahir tahun 1944. Dia menggeluti ahli biologi, tapi kemudian switch ke feminisme. Gimana sih cara kita membaca dia? Jadi kenapa gue milih buku Simian Cyborgs and Women? Itu karena begini teman-teman. Ketika teman-teman mengarungi labirin posthumanism, itu pasti ketemu dia. Karena dia tuh kaliber banget. Ketika teman-teman membaca Catherine Hayes, membaca Rossi Baidotti, membaca Robert Paparel, itu pasti muaranya ke dia. Jadi kenapa gue membahas Donna? Ya karena itu, muaranya tuh pasti ke dia. Dan gue bertanya-tanya dong, kenapa sih kok bisa gitu muaranya ke seorang nenek-nenek ini gitu. Ya kan? Nenek-nenek yang sangat bersemangat ini gitu. Kalau teman-teman lihat di YouTube-nya tuh dia bersemangat banget, padahal udah tua, udah 60 tahunan lebih ya. Kalau peot. Nggak boleh gitu. Tapi iya juga. Maaf ya, Nek Donna. Nah, teman-teman, pertama, gue harus meletakkan fondasi tujuannya dulu gitu kira-kira. Kenapa gue membahas buku ini. Dan letaknya tuh harus buat mau kemana gitu. Ibaratnya tujuannya mau kemana gitu. Pertama, kita harus tahu dulu paham posthumanism tuh berdiri di mana, fungsinya untuk apa, ada di mana, petanya gimana. Dan yang kedua, kita tuh sering ketuker, ada posthumanism dan ada posthuman. Posthumanism kan isme ya, paham. Kalau posthuman itu kondisi. Nah, untuk kondisi posthuman, teman-teman bisa baca bukunya Robert Paparel, judulnya The Posthuman Condition, itu udah diterbitkan dalam bahasa Indonesia juga. Kemudian yang ketiga, gua membahas buku ini tuh bukan untuk kemudian kita melakukan satu aksi gitu, praktikalnya apa gitu, tapi hanya untuk bukan untuk menentukan sikap gitu, tapi hanya untuk memahami terlebih dahulu. Itulah kenapa judulnya membaca Haraway melalui philosophical posthumanism gitu. Semoga teman-teman udah baca esainya semua. Tapi gue yakin pada males, soalnya itu 15 lembar. Gue juga terlalu bersemangat, sorry. Tapi di situ gue bilang, kenapa gue nggak pakai term yang dipakai Pak Fahruddin Faiz, post-straight humanism, humanisme itu karena di UI itu kalau nggak salah makanya post-humanism. Tapi Reza Watimena ya namanya, kalau nggak salah yang orang Bekasi itu, yang filsuf kopi ya, itu pakainya post-humanism, kalau nggak salah. Pokoknya beda-beda deh. Dan di setiap universitas itu berbeda. Akhirnya gue memutuskan untuk memakai term posthumanism, posthuman dan turunannya. Anti-humanism, posthumanization, posthumanity, transhumanism, dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa mengerti apa itu posthuman, gue juga kesulitan, teman-teman. Jadi gue mencari nih, tokoh mana sih yang kira-kira penjelasannya itu bisa dimengerti secara sederhana oleh kita yang di sini gitu. Setelah gue kulik-kulik, itu ada namanya Francesca Ferrando, teman-teman. Francesca Ferrando adalah profesor dari New York University. Nah, dia itu punya beberapa seri video singkat soal posthumanism, kalau nggak salah ada 9 seri. Dia menjelaskan apa itu posthuman, apa itu posthumanism, apa perbedaannya dengan transhumanism, bagaimana pelaksanaannya, dan lain sebagainya. Jadi kita according to Ferrando, itu apa sih posthuman? Tadi gue udah pernah bilang, posthuman adalah sebuah kondisi. Sebuah kondisi yang seperti apa? Sebuah kondisi yang decentering the human gitu. Jadi manusia itu bukan manusia lagi seperti apa yang di modernisme atau yang di postmodernisme. Bukan seperti itu. Lalu akarnya dari mana pemahaman ini? Kalau Francesca itu ngambilnya dari evolusi Darwin, dari antroposentris yang akan menjadi post-antroposentris, kemudian dari teknologi yang kita itu klaimnya berubah semua jadi cyborg. Nah, term cyborg itu memang terlihat menakutkan ya, teman-temannya. Halo. Term cyborg itu terlihat menakutkan gitu. Jadi kalau di film-film science fiction itu cyborg digambarkan dia punya chip di kepalanya, dia setengah robot setengah manusia, kemudian tangannya terbuat dari baja dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya teman-teman, cyborg adalah manusia yang bergantung sama teknologi.
Teknologi itu apa? Teknologi itu kan awalnya dari revolusi industri ya, dan itu kan ada beberapa bagian. Teknologi itu bisa telekomunikasi, kemudian bisa benang, jarum benang. Kalau sekarang kita mengenal IoT ya, yang di pabrik-pabrik itu, dan artificial intelligence dan lain sebagainya. Pada intinya, cyborg adalah manusia yang nggak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Lalu dari kondisi post-human ini, muncullah beberapa isme-isme kalau menurut Ferrando. Apa aja isme-ismenya? Pertama, transhumanism, yang turunannya adalah transhumanism libertarian, kemudian transhumanism extropianism, ada new materialism, ada metahumanism, ada anti-humanism, kemudian ini yang akan gua bahas malam ini yaitu post-humanism. Post-humanism juga ada cabangnya, ada kultural, ada kritikal, kemudian ada filosofikal. Nah, karena gue merasa Haraway ini berada di posisi filosofikal, makanya gue hanya membatasi pembahasannya di filosofikal. Soalnya kalau kita ke sini, itu buset, ini ribet banget. Butuh banyak membaca buku, dan gue belum banyak membaca buku soal post-humanism. Lalu, apa sih sebetulnya arti dari post-humanism yang tadi hasil turunan dari post-human? Post-humanism itu awalnya berasal dari postmodernism. Postmodernism kan ini ya, fokusnya, sumbu utamanya itu human. Human itu kita diliputi oleh berbagai hal. Nationality, ethnicity, race, gender, class. Class itu bourgeois, kayak gitu-gitu ya, kelas sosial. Kalau di India itu apa namanya, kasta ya, kasta dan lain sebagainya. Kemudian disability atau ability, kemudian creed. Nah, tetapi di post-humanism itu kita nggak lagi fokus ke postmodernism, enggak. Tetapi kita melakukan ini, melakukan deconstruction of the human. Dekonstruksinya seperti apa? Dekonstruksi ini dekonstruksinya Derrida. Jadi ngebongkar dulu oposisi binarnya seperti apa, setelah itu kita merekonstruksi, kemudian dapatlah rumusannya, gitu. Makanya spektrumnya sangat luas. Lalu, kalau tadi kita sudah nggak berpijak ke anthropocentrism, lalu kita berpijak kemana? Nah, kata Ferrando, kita tuh berpijaknya ke post-anthropocentrism. Post-anthropocentrism seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Jadi nggak ada lagi batasan antara human dan animals dan non-human. Jadi kita itu bukan setara atau sama, tapi hidup secara harmonis. Nanti nggak ada lagi tuh diskriminasi spesies dan lain sebagainya. Nggak ada lagi holocaust kayak Hitler. Karena di post-human atau di post-humanism, itu kita nggak lagi mewarisi cara berpikir modernisme, yaitu subjektif ya. Jadi subjek objek gitu. Jadi manusia itu jadi pusat segala sesuatu. Enggak, kita nggak boleh. Di post-humanism kita nggak bisa kayak gitu. Kita harmonis dengan yang lainnya. Itu according to Ferrando. Tapi Ferrando itu di esainya post-humanism, transhumanism dan lain-lain, gue lupa di jurnal apa, pokoknya jurnal filosofi, itu menekankan banget perbedaan antara posthumanism sama transhumanism, teman-teman. Kenapa? Karena gini, jadi kata Ferrando, posthumanism sama transhumanism itu kadang suka bingung satu sama lain. Bingungnya apa? Tentu saja di wilayah epistemologi, wilayah ontologi, dan wilayah etika. Perbedaannya apa? Kalau posthumanism, subjeknya adalah human, tapi kita melakukan dehumanisasi atau deconstruction of the human. Ini bahasanya Francisca Ferrando. Caranya ada 3. Kita melakukan posthumanism, post-anthropocentrism, dan post-dualism. Kalau transhumanism itu subjeknya enggak manusia. Manusia itu justru objeknya, karena fokusnya adalah human enchantment. Ada tuh humanity plus gitu. Jadi kalau di posthumanism kita hanya menggunakan teknologi sebagai kepanjangan tangan. Kalau transhumanism kita nggak menggunakan itu. Tapi gimana caranya manusia bisa berevolusi? Jadi Elon Musk tuh transhumanism banget itu dia. Bisa ada ya langsung
langsung ini gitu, konkret gitu ininya contohnya. Ini tadi udah dijelasin sama Francesco Ferrando. Lah, ini adalah ini ada yang ini nggak ya, yang ngomong nggak ya? Takut gue. Ini adalah apa yang digarisbawahi Francesco Ferrando dalam esainya. Kalau teman-teman udah baca esai gue yang pengantar itu, ini ada satu kalimat yang gue buat, itu judulnya mendefinisikan kembali kondisi manusia. This is post-humanism. This is condition post-humanism condition. Gitu. Nah, ini kayaknya kalau gue jelasin akan lama banget. Jadi udah ada juga kan di esai pengantar, jadi teman-teman bisa nengok-nengok sedikit. Ini juga pada prinsipnya sama kayak yang tadi. Lalu, kalau kita udah tahu posthumanism itu berbeda dengan posthuman, bahwa posthuman adalah kondisi, bahwa posthumanism adalah sebuah paham, apa sih ciri-ciri dari kondisi posthuman dan paham posthumanism? Ini gue mengambil dari Fahrudin Faiz, tokoh yang dekat dengan kita gitu. Oh ya, tokoh yang dekat dengan kita. Jadi sederhana ini dia sudah sederhanakan dengan sangat sederhana yang gue juga nggak bisa, tapi dia bisa. Yang pertama tadi Francesco Ferrando udah bilang, kita mengkritik tuh antroposentris. Dan yang kedua, ini nih yang kadang-kadang disalahartikan. Manusia tuh nggak memiliki hak buat menghancurin alam atau memosisikan dirinya di atas alam. Gue juga selalu menggarisbawahi posthumanism tuh nggak setara, tapi harmoni. Nggak sama, tapi harmoni. Yang ketiga, ada keterbatasan dan kemungkinan salah dari pemikiran manusia dalam posthumanism, meskipun itu tuh nggak serta-merta menegasikan tradisi rasionalismenya ya. Nah, karena posthumanism itu spektrumnya luas banget. Kalau kita baca Robert Paparel, kita cuma dapat posthumanism. Kalau kita baca Rossi Baidotti, kita cuma tahu the posthumanism. Kalau kita baca Francesco Ferrando, cuma tahu teorinya. Kalau kita baca Francis Fukuyama yang Our Posthumanism Future, itu kita cuma dapat biopolitical posthumanism. Makanya di sini gue meminjam tipologi posthumanism dalam bukunya Matthew Gadden ya namanya kalau nggak salah. Human Sapiens and Flesh apa gitu, gue lupa. Bisa dilihat di esai gue. Gimana cara kita memahami soal posthumanism? Di sini ada tipologi teman-teman. Di sini ada tipologi, jadi kita sangat mudah gitu untuk memetakan ada di mana sih posisinya Haraway. Posisinya Haraway ada di mana. Jadi, untuk memahami posthumanism, kita perlu ada di dua pilar. Pertama, pemahamannya seperti apa, dan yang kedua, tujuan dan aturannya seperti apa. Pemahamannya itu dibagi dua, ada sintesis dan ada analisis. Untuk tujuan itu ada theoretical dan ada practical. Lalu mana posisi dari Haraway? Haraway itu setelah gue terawang, setelah gue dukunin gitu, jadi gue tuh membaca Haraway itu sebetulnya kalau Cyborg Manifest udah lama, udah dari tahun 2022, tapi oh iya betul. Sorry kalau gue kepanjangan, sorry guys. Udah gue baca dari tahun 2022, itu hanya spesifik di esai itu. Tapi kalau untuk keseluruhan, itu gue baru membaca di tahun 2022 akhir, sekitar bulan Desember, dan itu gue pusing, karena di bagian kedua dan pertama, kecuali bagian dua terakhir, itu dia membahas penelitian biologi yang gue nggak ngerti itu apa gitu. Nah, tetapi ternyata di tipologinya Matthew ini ada cuy. Dia masuknya kemana? Dia adalah understanding of posthumanity. Masuk ke sintesis bagian philosophical posthumanism, kemudian masuk ke analitik karena dia mengkritisi posthumanism, mengkritisi kultural, dan dia juga membangun satu posthumanitis. Lalu ini nih yang paling jadi yang bikin Haraway terkenal, yaitu feminist new materialism. Jadi Haraway itu sering disinisin juga sama para feminis karena dia kan ini ya mengkritis epistemologi ontologinya feminis. Gimana kok dikritik sih gitu? Padahal kita lagi berjuang, kata Haraway. Tunggu, perjuangan lu ada yang kurang tepat nih gitu kira-kira. Nah,
ada satu istilah kalau memang masuk ke dalam semua kategori ini, namanya adalah hybrid posthumanism. Itu kata Matthew. Kalau teman-teman baca salah satu contoh lah, misalkan kalau masuk kategorinya satu, masuk kategori sintesis doang, misalkan itu buku apa? Ada bukunya Francis siapa sih namanya? Fukuyama. Itu judulnya Our Posthumanism Future. Itu masuknya di cuma satu doang, di Understanding Posthumanity. Di sintesisnya cuma bagian ini, biopolitical posthumanism doang. Gitu. Kayak gitu, gampang lah pokoknya ini. Kalau udah tahu bukunya isinya apa, kita bisa memetakan dengan tipologi ini. Kayak cuma ada 4 kategori doang kan. Jadi ini tuh dibilangnya kategori dan klasifikasi. Jadi penulisnya tuh kayak bimbang gitu loh. Sering dua, di paragraf 1 bilang kategori, di paragraf 1 bilang klarifikasi gitu. Makanya di sini gue bilang tipe aja, tipe posthumanism. Biar gampang. Meskipun nggak bisa digampangkan ya. Nah, sebelum gue baca bukunya, itu gue baca-baca dulu kan, apa sih opini populer orang-orang soal Haraway. Ternyata dia itu digarisbawahi oleh 3 esensi opini populer. Yang pertama, dia itu menantang konsep esensial dari gender. Yang kedua, dia itu mengindikasi perubahan fundamental di realitas sosial kita. Yang dimaksud kita itu human manusia. Terus yang ketiga, ini yang bikin dia kontroversial, yaitu memakai cyborg untuk menantang konsep tradisional dari identitas. Jadi identitas apapun, entah itu race, entah itu seks ya, jenis kelamin dan sebagainya, itu ditantang benar-benar. Jadi Haraway ini orang yang gredek-greduk gitu, kayak sapi di sawah kan, gredek-greduk. Nggak lucu ya. Nah, ini yang gue garis bawahin di esai pengantar. Haraway itu mendesak para feminis untuk bergerak melampaui batasan gender tradisional, feminisme, dan politik. Ini yang sering gue menemukan orang-orang tuh salah kaprah. Apa coba yang dia kritisi? Itu nggak semua feminisme, tapi cuma ada 3. Sosialis, marxisme, sama satu lagi, apa lagi? Sosialis, radikal 3 itu. Nah, sebelum gue baca bukunya, gue juga melihat dulu apa sih sebenarnya yang dipertanyakan oleh Haraway di buku itu. Yang pertama, intinya kira-kira gini, gimana caranya lo bisa tahu kalau di peran gender itu laki-laki punya peran misalkan untuk nyari uang, sementara perempuan ada di dapur, kasur, dan sumur. Itu lo dari mana? Dari mana lo tahu ada hierarki tenaga kerja seperti itu? Nah, terus yang kedua, di mana letak ketidakadilan jenis kelamin dan kelas sosial sehingga dapat dinaturalisasi dalam memfungsikan sistem eksploitasi. Teman-teman maaf, bahasanya agak kurang enak dibaca karena ini diterjemahkan langsung dari buku yang ditulis tahun 1980 oleh ahli biologi yang menjadi feminis. Jadi ini agak rumit memang, tapi gue akan coba sebisa mungkin dengan keterbatasan bahasa gue. Ini maksudnya adalah gimana caranya, lu udah tahu nih, lu nggak adil antara laki-laki dan perempuan. Tapi ada aja orang yang masih bisa memfungsikan ketidakadilan itu jadi sistem eksploitasi. Jadi perempuan itu mau-maunya aja gitu. Iya nih gue mau buruh tapi diupah dengan upah yang tidak layak dan sebagainya. Lalu apa konsekuensi dari pandangan tentang kehidupan binatang dan manusia? Maksudnya ini adalah harmoni tadi, harmoni antara manusia, hewan, alam juga, alam itu termasuk hewan ya berarti, dan mesin. Nah, ini bagian-bagian bukunya, teman-teman, ada 3 bagian. Yang pertama adalah, ini tuh biologi banget, teman-teman. Jadi gue tuh pas bacanya juga, anjir ini apaan sih gitu. Gue, kok bisa ya orang meneliti simians itu termasuk kera, monyet, dan lain sebagainya. Itu gini, bahkan ada penelitian di Amerika, itu mereka naruh 40 kera gitu di dalam satu ruangan, terus mereka meneliti perilaku seksnya seperti apa gitu. Nah, kemudian itu dijadikan sebagai apa ya, itik dari perilaku manusia. Kok bisa gitu? Sebetulnya ini sampai bagian 5 ya, sampai chapter 5, gue itu pusing banget teman-teman karena gue bukan ahli biologi.
Jadi si Haraway ini dia tuh kayak menjelaskan ini loh kesalahan sosiobiologi, ini loh kesalahan antropobiologi, ini loh kesalahan mereka gitu. Kan gue capek juga ya bacanya ya. Akhirnya ya udah, gimana kalau kita nggak usah bahas chapter 1 sampai 5. Lebih baik Sumpah pusing banget guys. Gue aja, iya, gue aja bacanya anjir, apaan sih ini orang gitu. Kok seberani itu gitu perempuan kemudian mengkritisi, wah lu salah, lu metode biologi lu salah. Anjir, sekeren apa ya Haraway ya, keren banget. Nah, kupikir ya yang bisa kita kemudian bahas adalah bagian 2 nomor 6, bagian 7, 8, dan 9. Kalau 10 ini nggak masuk ke philosophical humanism. Ini masuknya ke sintesis, ke praktikal. Jadi kita nggak bahas itu. Bahkan nomor 6 itu dia cuma cerita soal, ini nggak tahu dibacanya apa ya, tapi intinya Buchi Emecheta adalah seorang penulis dari Afrika, dari Ethiopia. Dan si Haraway ini kayak bikin satu ringkasan tentang kehidupan dia gitu. Bagaimana dia menjadi mahasiswa akademisi di Inggris, kemudian dia datang ke Inggris dengan berbagai macam apa ya, kayak stigma gitu, tapi dia berhasil melewati itu. Tapi kemudian bercerai dengan suaminya dan lain sebagainya. Pokoknya experience woman in color gitu kalau bahasanya Haraway, wanita berkulit gitu. Jadi kan kalau Afrika kan tentu saja warna kulitnya coklat ya teman-teman. Jadi di Inggris dia jadi minoritas gitu. Nah, tetapi teman-teman, ternyata bab 7 juga susah juga teman-teman. Jadi gimana kalau kita nggak bisa bahas bab 7? Ini gue bacanya juga mumet dan agak susah diklasifikasikan di tipologi yang tadi. Yang hanya bisa gue bahas adalah chapter 8 dan 9. Makanya di esai gue itu adanya itu doang. Nggak sih kalian? Karena bahkan gue nanya ke suami gue yang ahli biologi itu dia juga bingung gitu. Ya kan, ya, gitulah. Apalagi gue gitu yang anak filsafat baca biologi. Tetapi dari sini, dari 5 chapter ini, gue akhirnya belajar teman-teman. Ternyata banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para ahli biologi menurut Haraway dahulu. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi kita hanya berfokus di nomor 8. Cyborg Manifesto Science, Technology, and Social Feminism in Late 20th Century. Jadi esai itu terbit tahun 1985 di sosial apa gitu ya, social movement kalau nggak salah. Itu majalah atau jurnal. Itu Haraway nulis di situ, tapi buku ini terbit tahun 1991. Ini adalah catatan general gue atas buku ini. Yang pertama, tentu saja dia mengkritik tadi teori-teori tentang simians. Yang kedua, dia itu punya energi yang besar banget teman-teman terhadap teknologi informasi yang dianggap sebagai kekuatan untuk membebaskan tadi teman-teman. Warisan budaya bukan ya, warisan pemikiran dari modernisme gitu, subjek objek bahwa manusia menjadi pusat. Yang ketiga, dia memaparkan penelitian tentang bagaimana mempelajari pelaku simian tentu saja. Yang keempat, dia manusia itu mereproduksi cara melihat diri sendiri melalui cerita kita tentang simians yang tadi. Kenapa kita enggak mencoba berusaha untuk nggak jadi simians itu gitu, tapi kenapa kita malah bercermin ke mereka gitu? Kalau kata Haraway, gue dalam hati iya juga ya, kenapa kayak gitu ya gitu, bener juga nih gitu, keren. Makanya si Haraway keren ya karena memang setelah ditelusuri sekeren itu. Nah, ternyata teman-teman temuan Haraway juga bahwa dalam penelitian biologi itu gender belum diberlakukan secara netral dan itu fatal ya teman-teman, itu kesalahan fatal. Nah, ini yang tadi udah, yang nomor 7 juga esai yang kontroversial dan lain sebagainya. Lalu ada juga ini ya, jadi cyborgnya Haraway itu sesuatu yang kompleks, nggak bisa kita wakilkan dengan hanya satu pengertian. Nanti akan ada detailingnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman, ini agak panjang, sorry. Apa minum dulu ya guys ya? Minum dulu Kak, boleh. Maksudnya punya cemilan boleh dimakan cemilan. Iya. Atau ada pertanyaan dulu teman-teman. Ini berat coy kalau ngomong ini. Kita sambil napas-napasan. Ada pertanyaan boleh?
Soalnya ya tadi boleh datang juga. Iya, boleh. Ini menarik nih, walaupun Mohon maaf Kak, namanya siapa? Dimas Kak. Kak Dimas ya? Dimas. Oke. Dimas apa Dimas. Dimas? Apa Dimas? Oh, Dimas. Demas ya? Oke, selanjutnya Kak Demas. Oke. Kemarin sih hukum ya, hukum yang Iya, saya. ini menarik sih ya, walaupun gue sendiri juga ada bingung juga banyak istilah-istilah nama ilmu yang belum gue kenalin gitu. Tapi kalau boleh tahu, sebenarnya ini arahnya si Harawi ini kritiknya tuh lebih ke arah konsep teknologi atau orang-orang yang memang bekerja di dalamnya gitu. Karena tadi yang gue lihat kan kita sebut adalah manusia yang berbasis teknologi ya. Terus tadi juga sempat ada lupa tuh kayak Elon Musk itu apa gitu. Transhumanism. Iya, transhumanisme kan. Nah, apakah ini juga berarti kerja-kerja teknologi yang di startup atau perusahaan-perusahaan seperti Google dan Apple itu memang orang-orang yang menjadi topik sasarannya si Harawi ini gitu. Entah itu topik dari dia mengkritik konsep industri teknologi atau lainnya gitu. Oke. Dijawab dulu apa? Boleh diklarifikasi langsung dijawab dulu nggak apa-apa. Barangkali yang lain langsung juga kan untuk pertanyaan yang lain kan. Sebetulnya tadi yang gue bilang ada kondisi human. Ini kan kondisi human. Manusia nggak bisa lepas dari namanya teknologi. Jadi manusia itu udah bukan human kalau menurut Harawi. Kita semua tuh cyborg. Ya. Jadi istilah cyborg yang kelihatannya keren itu ternyata di Harawi enggak sesederhana itu. Sederhana kita nggak bisa lepas dari teknologi apapun itu, artificial intelligence, Internet of Things dan lain sebagainya. Gadget metal tadi. Kalau kita bumi tidur ini metal, ini kan metal, kita udah jadi cyborg. Jadi orang-orang tuh melihat, wih cyborg, tangannya pakai besi. Enggak, di Harawi itu enggak gitu, sebatas itu. Nah dia itu apa sih? Ya, kalau ngomongin cyborg, Udah kepikiran lu Con tiba-tiba aja lu. Ya, apa dilanjut dulu? Hipster yang apa gitu-gitu ya. Siapa? Maksudnya saya bukan masih ke orang yang hipster yang Enggak. manusia biasa kita ini, Bang. Kita ini Semua ini cyborg. Kita ini cyborg. Karena kita nggak bisa lepas dari ini. Ya. Ini Harawi. Ya. Karena gini, apa dia bisa bekerja? Internet itu ada tahun 69. Email itu ada tahun 71. Dan itu dia kaget lah. Kok bisa secepat itu buat laptop? Kaget kan? Kayak gitu tuh ekspresinya. Maksudnya. Dan dia merumuskan. Sini fenomena apa nih yang terjadi? Fenomena. Dan di kondisi human yang tadi itu kan banyak transhumanism, posthumanism, anti-humanism dan lain sebagainya. Itu sebenarnya obat gitu yang anti-humanis. Wah, belum coba. Nah dari situ Harawi itu bekerja mana? Dia ahli ideologi yang dia merasa ideologi itu salah semua itu sudah bukunya tuh dia nyalain susah bacanya konsep baca dia makin konsep gitu kan. Makanya dia itu katakannya adalah posthumanism itu menggunakan teknologi hanya sebagai panjangan tangan. Jadi nggak bisa tuh AI di atas kita, nggak bisa menguasai kita. Stephen Hawking itu bukan transhumanism, itu kalau Elon Musk itu benar-benar transhumanism. Itu temennya lu ya. Kalau Elon Musk itu, jadi kalau Harawi itu dia ada di poros posthumanism. Jadi posisi ini ya posisi yang dia menerima teknologi, maksudnya kebersatuan manusia dalam teknologi, tapi sekaligus mengantisipasi dominasi teknologi terhadap manusia gitu. Iya. Soalnya kalau transhumanism itu mengandalkan evolusi manusia lagi dengan menggunakan teknologi dan itu jadinya proses lain. Kayak di bukunya siapa tuh? Bukan. Lestari. Yang profesor Israel itu. Oh iya, Kan kalau nggak salah dia bilang kalau manusia itu kan dari kera kan,
Nah. itu lawannya itu ya. Iya. Lawannya. Ini ada nanti ada penjelasannya. Ini gua cukup gua ada apa catatan detail ya soal Cyborg Manifesto ini. Ini kalau yang ada yang gimana kita nggak bisa dengar. Tadi udah gue ini sih. Gue ingetin lagi ya. Buat teman-teman kalau ada pertanyaan boleh lambaikan tangan atau boleh lambaikan tangan gini dong ya kan. Lambaikan tangan bisa kan itu. Atau mau ngetik di chat juga boleh. Ya, atau interupsi langsung juga boleh nggak apa-apa. Biar lebih interaktif aja kita, ya kan. Iya kita cek kakak. Gue kecepatan nggak sih? Gue capek ya? Enggak sih, sebenarnya karena kompleks ya dan cenderung padat ya. Oh iya. Biasanya banyak, kemudian apa ya, ya kompleks tapi makanya panjang ya. Karena kan gimana ya, Ihsan Haraway ya, sebagai profesor biologi gitu kan. Terus kemudian persoalan teknologi dan segala macam ini mah jadi bahasan yang sebenarnya gimana ya? Ini persoalan yang dekat sebenarnya kan. Persoalan yang dekat, cuman kan kita ini cenderung tidak melihat karena saking dekatnya gitu kan. Makanya kan termasuk bahwa kita yang manusia yang cyborg tadi kan, bahwa kita nggak bisa lepas dari teknologi, berita, bangun tidur, kelihatan dan segala macam, bahwa bahkan sampai sekarang pun eksistensialitas kita itu kan juga mungkin bisa dibilang tersandra oleh teknologi gitu kan. Ya kan teknologi apa gadget Anda itu kan udah lebih tahu daripada Anda gitu kan. Anda mungkin sekarang udah lupa dengan apa yang Anda lakukan 2 tahun yang lalu dan diingatkan dengan Facebook gitu kan. Itu kan juga jadi salah satu capture gitu kan. Kurang lebih segitu. Bagaimana kakak? Istilah kakak. Moga silahkan. Ya. Oke, teman-teman kalau mau ada pertanyaan boleh langsung aja. Beranjak. Iya, biar apa ya? Ketangkep juga. Berarti ini ya, Dona itu Dona. Iya, Kayak lagi ya, Dona. Iya. Si Dona ini berarti dia bisa dibilang posisinya anti untuk perkara biologi ya, anti evolusi ya, anti Darwin berarti. Iya. Ini ada penjelasan. Iya. Karena Masih lu bisa nguraiin bagaimana bantahan dia atas teori itu enggak? Soalnya kan kalau yang gue temukan di kalangan saintis hari ini ya, teori Darwin itu kan teori yang sudah diterima sebagai benar gitu. Bahkan dicari lagi justifikasinya untuk memperkuat teori itu kan, kayak misalkan tokoh saintis yang terkenal itu kan Richard Dawkins misalnya. Richard Dawkins itu kan bisa dikatakan sebagai saintis hari ini yang memberi argumen lebih kuat, memberi fakta-fakta yang lebih kuat atas teori evolusi yang sudah dirumuskan oleh Darwin. Nah, artinya menurut gue di sini Dona ini berada di posisi yang cukup ekstrim ya dalam artian itu ya. Karena dia menaruh posisi yang cukup berani, dia menolak apa yang bagi para saintis hari ini di bidang biologi yaitu diaminkan. Iya, karena kan jatuhnya siapa Darwin kan antropocentris, ya kan? Dan dia menolak itu. Kan tadi gue udah mengambil kerangkanya Ferrando, antropocentris, post antropocentris, nggak akan masuk ke kotak antropocentris lagi. Jadi gue itu minjem 2 hal, posthumanism versi Francisco Ferrando dan tipologi posthumannya Matthew Gadden. Dibacanya apa ya? Gadden. Matthew ini. Biar lebih jernih aja ngeliatnya. Ya. Karena memang apa ya? Kayak paham baru, jadi orang tuh merayakan dengan busa-busa gitu. Kayak gua ini. Dengan semangat yang tinggi gitu. Tapi nggak ada petanya sebetulnya. Nah, untungnya ada tipologi ini gua temukan tahun 2022. Francesca Ferrando. Baca esainya dulu deh. Esai udah dapet. Ada di grup. Boleh dibantu. Boleh. Oke, gimana? Udah bisa? Ya, dilanjut lagi aja Kak. Masih panjang kan? Oh ini ya. Ini ya. Nah, yes. Oke. Nah, ini sih udah ya, udah tadi. Nah, di
A Cyborg Manifesto, itu Haraway menunjukkan dua hal. Pertama, peralihan dari manusia dalam kategori tadi, kotak antroposentris, ke dalam manusia ke diskursus ilmu teknologi. Jadi enggak cuma manusia, tapi ya tadi ya, harmoni dengan teknologi. Dan yang kedua, figurasi cyborg. Jadi bukan pemahaman soal cyborg, tapi figurasi cyborg tentang alternatif kemungkinan, alat identitas buat feminis, postmodern, posthuman universe. Nah, pemahaman ini ada yang kayak meneruskan gitu, ada banyaknya, ada Sally Jackson, ada Anil Balsamo, ada Chris Gray, ada Dr. Danya Glabau dan sebagainya. Banyak nih penerusnya Haraway, karena memang tadi yang benar Isla bilang, dia cukup ekstrim juga sih Haraway. Nah, sebetulnya konsep cyborg Haraway itu ada asosiasinya sama artikel Cyborg and Space milik Manfred Slinus. Argumen dari Slinus apa? Slinus atau Slinus bacanya? Mengubah tubuh manusia untuk membuatnya sesuai dengan ruang di luar angkasa atau agar bisa menjelajah ruang angkasa. Tahu ini nggak film Space to Odyssey? Nah, itu kan Stephen Kubrick ya. Itu keren banget kan itu film. Nah, mungkin tahun itu tuh hype-nya kayak gitu. Hype gimana teknologi gitu, sejauh apa sih gitu teknologi. Nah, ini tadi udah gue bilang, Haraway percaya bahwa seluruh manusia sudah menjadi cyborg. Itu pernyataan tahun 1985. Gimana nggak kontroversi? Ya nggak? Lebih spesifiknya ya, dia itu menunjukkan cybernetika lah, kalau di bahasa Indonesia kan. Dapat membantu konstruksi dunia menjawab tantangan kesenjangan gender. Karena gender itu kalau nggak kultural ya natural. Padahal kalau kata si Haraway, enggak. Nah, cyborg adalah persoalan dari pengalaman hidup yang mengubah pengalaman perempuan di akhir 20. Karena yang tadi, kedatangan cyborg di kehidupan manusia bersamaan dengan fiksi yang manusia baca. Ya benar, fiksi. Jadi dia juga menjadikan science fiksi itu sebagai ininya dia, pembahasannya dia. Ini kayaknya udah gue sebutin tadi. Nah, ada perdebatan tentang scientific objectivity. Ini sebetulnya agak ribet juga. Gimana ya, Tom? Dalam teori feminis kan ada pembantahan terhadap transformasi dari masa depan organik atau teknologi menuju subjek dan spesifikasi dalam perkembangan secara historis. Apa nih maksudnya? Teori feminis membantah transformasi dari masa depan organik dan teknologi menuju posisi subjek yang spesifik dalam subjek perempuan secara historis. Nggak ngerti kan maksudnya apa? Jadi, feminis itu nih kan karena dia hanya mengkritisi feminis Marxis, sosialis, dan radikal. Jadi kayaknya di masa depan pun selalu ada dikotomi gender. Yang radikal itu feminis radikal. Feminis radikal. Karena kalau radikal itu kan ada susupan ya, dalam tanda kutip tradisi agama itu dibantai sama orang. Nggak boleh ada pemikiran kayak gitu. Gimana feminis radikal ada susupan? Susupan, ada susupan pemahaman agama, ya kan? Nah, dia feminis radikal itu dia tuh latar belakangnya kayak wah di masa lalu dan dunia itu terbentuk oleh sosial jenisnya. Jadi itu dia feminis radikal itu membantah itu, dan si Haraway ini membantah. Kalau Haraway itu membantahnya pola pikir. Nah, kenapa dia nggak membantah feminis sosial? Itu karena feminis sosial itu selalu berangkat dari kelas sosial. Iya, feminis sosialis. Marxis juga, bourgeois sama proleta. Itu kan kelas. Iya. Di Haraway udah nggak boleh kayak gitu. Kenapa dia nggak membantah ekofeminisme? Karena ekofeminisme kan harmoni sama alam. Udah nggak ada masalah baik epistemologi maupun ontologinya. Kayak gitu Haraway. Kayak gitu. Siapa? Haraway. Nah, gue banyak banget coy. Lu nggak sih jadi buku tuh kan 300 halaman. Kayaknya 100 halamannya tuh ini dia deh. Referensi dia. Dia cuma ada 100 hampir 200 halaman doang kan bukunya. Jadi banyak banget bukunya. Kenapa ini rumit dan kenapa gue jadi mengerti ya kenapa Fahrudin Faiz itu cuma membahas
Cyborg Feministo lagi, manifesto itu karena itu. Tapi kalau ditarik genealoginya Keren banget ini. ke kalau ditarik secara genealogi sih, dia tuh kemana gitu, atau enggak terdeteksi? Ya kalau menurut gue sih dia berangkat dari liberalisme Amerika. Dia baca Nietzsche nggak? Baca pasti. Tapi dia anti Nietzsche apa? Ya nggak tahu, coba lu Dia tanya. banyak nggak dia? Nggak tahu. Coba deh lu cek, karena gue nggak begitu teliti ya untuk banyak banget referensi dia itu. Kalau di genealogi kan susah juga cuy. Susah banget. Mungkin dia kontroversi karena kayak gitu. Nih pokoknya kalau manusia itu masih punya pengetahuan a priori mungkin yang entah dari mana gitu datangnya tentang surga, neraka, penciptaan, awal mula penciptaan. Bagi Haraway nggak ada gitu. Udah jangan ada gitu. Cyborg tidak memiliki kisah awal atau anthropocentris. Berarti cyborg yang dimaksud ini adalah manusia ya lekat dengan teknologi ya. Ini kalau kata cyborg di sini merujuk ke manusia yang tergantung lu dari sudut pandang mana. Karena ini tuh jadi cyborgnya Haraway itu bukan sesuatu yang tunggal itu doang. Jadi kalau lu ngebacanya, iya bukan individu. Kalau lu ngebacanya dari definisi bisa jadi berbeda. Makanya kompleks kan. Kalau lu ngebacanya dari tujuannya, makanya tadi gua minjem tipologi itu coy. Oh. Iya, jadi. Tapi kalau di teks ini? Kalau di teks ini ya kultural, kultural, natural, kultural bisa. Oke. Nah ini. Cyborgnya, kok gue capek ya? Minum. Udah siapa minum? Kalem. Kayaknya ya. Cuman kayaknya nggak ada sih manusia zaman sekarang. Kecuali mungkin para sufi yang sedang sibuk. Oke. Jadi ada sih suku-suku Iya, suku sentinel. Yang di India, yang orang kalau mau ke situ tuh langsung ditombak. Iya. Baduy bilang apa? Iya. Hah? Baduy tahu? Oh, baduy dalam banget ya. Di dalam sari. Tapi teknologinya Haraway itu bisa jadi lampu juga. Jadi apa? Lampu. Oh, lampu lu teknologi, Iya. maksud teknologi. Atau kayak apa? Lampu togo. Obor gitu. Iya, sebenarnya ini Bisa jadi itu loh. Kayaknya peranti. Itu nggak revolusi industri pertama apa? Jarum. Jarum, mesin uap, baru AI. 76 enggak jadi. Revolusi industri kan ada 3 nih. Ada 4. Pertama itu jarum. Kedua mesin uap. 3 apa? Komputer ya gitu-gitu ya. Baru keempat artificial intelligence, Internet of Things dan lain sebagainya. Iya, yang pertama tuh jarum coy. Nih. Atau tombak mungkin untuk teknologi ya, tombak buat. Ya, makanya karena begitu kompleks waktu itu ya tahun 85. Makanya dia bilang ya udah cyber. Ya mungkin Dona ini ya mempersempit makna teknologi di sini kan. Well, teknologi itu mana asalnya dari kata teknik itu kan. Ayo coy, nanti bahas ini nanti 2 minggu lagi soalnya. Gampangnya itu kan bisa diterjemahkan sebagai instrumen kan atau alat gitu. Artinya secara literal tombak itu teknologi. Jadi orang-orang suku apa tadi? Sentinel itu tuh mereka sudah bersatu dengan teknologi. Mereka udah membuat alat-alat artifisial dalam artian alat-alat yang dibuat dari tangan mereka. Oh iya. Meskipun bahan materialnya itu dari alam gitu. Ini menarik ya dari lu mau ngomong lagi ya? Enggak. Ya paling lebih ke makanya sebenarnya mungkin menurut gua harus diperjelas dulu ya makna dari penggunaan teknologi dari Haraway ini. Batasnya ya, batas demarkasi maknanya gitu ya. Kalau misalnya di sini makna teknologi itu direduksi pada alat-alat yang di situ tuh ada unsur
elektroniknya lah, misalnya kayak handphone gitu kan, terus kayak artificial intelligence. Pokoknya ada unsur networknya lah. Ya berarti motor ya, ya berarti alat-alat yang itu ada di kondisi sebelum hari ini atau sebelum revolusi industri atau sebelum zaman modern itu nggak masuk dalam kategori teknologi. Oke. Kalau gue menemukan itu tuh ada satu kata metal. Mental. Ya. Besi di teknologi. Jadi mungkin maksudnya alat informatika. Hanya sebatas alat informatika, di atas itu ya udah teknologi semua. Jadi telepon, gitu, telegram, telegraf apa? Sebelum telegram. Pager ada kan? Nah itu udah oke. Udah aman ya di situ ya. Berarti setelah itu ya masih modernisme. Sebelum itu human, belum post human. Ya, itu ya. Aman. Jadi teknologi masih sebatas pembantu. Iya. Ya, berarti revolusi itu jadi mulai orang udah bukan revolusi industri, teknologi yang masuk tuh pedang tuh pun bisa termasuk dong. Enggak. Kan metal. Cuman kalau di katanya metal. Di Dona kayaknya nggak termasuk sih kayaknya. Cuman kalau yang aku tangkap ya kayaknya Dona tuh ini aja kayak teknologi internet, komputer, peranti elektronik kayak gitu kayaknya sih ya. Iya. Pokoknya kalau ada metalnya. Gimana metalnya Isla? Iya, kan kalau di klasifikasi sejarah itu kan ada zaman batu, zaman perunggu, Zaman ya terus zaman apa lagi? Nah, kayak zaman batu itu kan kenapa dikatakan zaman batu itu karena orang-orang waktu itu menjadikan batu sebagai bahan dasar untuk alat-alat mereka gitu, alat-alat membantu mereka. Ya, neolitik gitu kan. Terus perunggu itu mayoritas menggunakan bahan material perunggu. Nah sekarang mungkin metal kali ya, gue nggak tahu ya kalau di klasifikasi sejarah. Kita berangkat dari pertanyaan dia yang tadi ya. Langsung nih, soalnya udah ada di slide gua pertanyaan. Yes. Di esai gua itu ada 4 pertanyaan. koma. Iya. Tapi itu dengan nada itu. Coba gua nadakan ya. Jadi itu nada yang ditulis. Iya, coba ya, gua ini. Tetapi apakah ide-idenya dapat diterima dan dipraktikkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya perlu mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan untuk pertanyaan. Yang pertama, gimana caranya dia itu bisa mengubah pola pikir kita yang terlanjur subjek-objek kan pasti. Iya nggak? Susah loh buat objektif. Terlanjur subjektif. Menjadi menukarnya dengan pemahaman posthumanism yang harmonis. Gimana caranya itu? Gua yakin susah banget, ini PR banget. Yang kedua, maksudnya melampaui subjek. Bukan melampaui, udah nggak ada lagi. Mungkin menghancurkan. Iya. Ya, yang gue maksud melampaui itu artinya udah nggak berdiri lagi di objek. Susah kan? Susah nggak menurut? Ya. Yang kedua. Nih. Kita nggak rela itu bilang susahnya. Iya. Iya, emang susah. Maksud gua, iya emang susah. Maksud gua tuh pembahasan itu pembahasan yang udah dibahas sama Nisa misalnya. Itu perkara khususnya lah kalau dibahasnya di bidang makanya. Tapi ini beda zaman ceritanya. Beda ini juga situasi. Terus yang kedua. Beda zaman. Iya. Yang kedua. Aku mau ngomong nih. Apakah ide Haraway relevan untuk kondisi posthumanism di seluruh dunia? Sementara di landasan tulisannya itu cuma epistemologi, ontologi, etikanya, modernisme ala kulit putih, spesifik di Amerika dan Eropa. Itu karena pas di bagian 2 yang di part 2 chapter 7 kalau nggak salah, itu dia cuma atau 6, itu dia cuma ngasih tahu pengalaman soal perempuan kulit hitam aja. Tanpa ada yang sedetail di bab sebelumnya. Terus yang ketiga pertanyaan lu tadi. Gimana dengan daerah yang bahkan nggak terjangkau internet? Mampukah cyborg mengoptimalkan kemampuannya dalam situasi yang serba terbatas? Ya nggak?
Terus strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi benturan antara posthumanism dan transhumanism dalam proses manifestasinya atau implementasinya Cyborg Manifesto. Itu yang sebenarnya ingin gue diskusiin setelah membaca rumitan Haraway Dona ini. Don udah pasti fix Don ya. Maksud sebetulnya dia tuh punya teori coy. Situated knowledge. Itu teori dia. Gimana tuh tidak? Pengetahuan yang tersituasi. Iya, jadi ya itu tadi. Lu tadi nanya apa sih gue? Standar. Dia Nietzsche udah bilang kayak gitu. Lalu ya itu bedanya sama Haraway. Objeknya Haraway itu ini situated knowledge. Iya, maksudnya situated knowledge itu sendiri apa? Jadi empat bidang. Kalau dia itu epistemologis, etnis, ontologis, sama politis. Politis tuh ya tahu kan arti politis pentingnya. Itu jadi satu hal. Kalau Nietzsche kayaknya cuma epistemologi doang. Enggak maksudnya pengertian dari situated knowledge itu sendiri aja apa kalau dari dunia ini? Jadi situated knowledge adalah satu teori yang punya konsekuensi gitu, yang menjangkau kan itu kan ada situasi masalah lah intinya dalam satu situasi gitu. Nah, konklusi setiap masalah itu harus dari satu situasi itunya spesifik gitu loh, Islah. Contoh. Contohnya Juga contohnya gitu. Jadi masih abstrak banget kan? iya emang ini juga memang susah untuk dimengerti sih karena otak gua separuh juga ya. Misalnya gimana mau positifnya? Gimana menjadi optimisnya begini? Jadi pesimis lagi kayak gini. Gimana kita mau menghadirkan patriarki? Waduh. Kita menghadirkan kapitalis. Iya. Semakin dolar ruang kita sepertinya. Ya gitu. Situated knowledge. Situated knowledge. Ini deh gampangnya pengalaman perempuan. Beda-beda nggak satu orang? Nggak bisa digeneralisasikan. Nah itu sederhananya gitu. Tapi ini rumit banget. Penjelasan dia rumit banget, sumpah. Otak gue setengah. Jadi situated knowledge itu maksudnya kayak pengetahuan yang sifatnya Situasional. tersituasi gitu. Yang setiap individu itu bisa memiliki pengetahuan yang berbeda, misalnya atas suatu objek yang sama, katakanlah gitu. Disebabkan oleh entah itu latar belakang dari keluarganya atau ya kalau bahasa fenomenologinya mah kan karena horizonnya gitu. Iya. Jadi bisa dibilang gitu sih. Iya. Spesifik lah istilahnya. Parsial. Dia itu kayak Partikular. Maaf. Ini kayak apa sih kalau kan ada tuh yang peta politik ya, yang kiri otoritarian. Iya. Gitu ya. Yang plus ya. Iya, yang plus yang ini kan kalau di Eropa gimana, di Asia gimana gitu kan. Ada nggak sih? Iya. Bisa. Ya gitu bisa. Jadi perspektifnya tuh ya itu tadi gue bilang bener kan parsial. Perspektif parsial. Gampangnya gini. Kan dia feminisme ya. Ini objeknya. Kalau ada satu masalah, misalkan di Cirebon ada penjualan anak, itu kan akan berbeda ya masalahnya dengan penjualan anak di bahkan tetangganya Indramayu, meskipun dalam satu geografi yang berdekatan. Dan itu kita nggak bisa mengeneralisir itu. Kalau kata Haraway, kita harus tahu masalahnya ini apa, ini masalahnya apa. Kemudian dikulitin secara epistemologis, ontologis, etnis, dan politisnya. Ya. Dan ini kayaknya ada di penjelasan bukunya Manifestasi Haraway. Kalau nggak salah. Makanya, iya bukunya sendiri dia. Enggak, maksudnya itu buku sekunder. Buku sekunder. Jadi dia full buku. Hah? Bukan dia yang nulis. Dia kok yang nulis. Berarti buku primer. Oh, buku primer ya? sorry. Enggak, di kepala gua buku sekunder tuh tapi buku primer, maaf ya. Tapi bukan buku sekul.
Ya, buku primer. Enggak, gitu lah. Momentum, kita yang menyita waktu. Intinya yang gitulah guys. Pokoknya Haraway itu keren, tapi karena rumit, jadi Dan dia down ya. iya sulit lah kita untuk Peserta kita menembus. tinggal Gua ada 7 orang. jokes. Tinggal lu. Peserta kita tinggal 7 orang. Gua ada jokes. Gimana? Nggak ada pertanyaan ya. Berarti sangat jelas ini. Nggak ada. Kalau sangat jelas kan Gak ada pertanyaan atau nggak pada ngerti gue juga kayaknya. kemungkinannya ada 2 itu. Yang pertama paham semua, yang kedua mumet gitu kan. Karena begitu kompleks dengan tulisan yang begitu tipis-tipis gitu kan. Bagaimana Bapak Islam Muhammad, Bapak Azizi, ada something yang mau di ini? Masih ada jokes. Oh boleh. Boleh, nggak apa-apa, boleh. itu biar Apa ramai tuh? aja. Boleh, nggak apa-apa. Ya boleh. Konsekuensi lu yang terima ya. Ya maksudnya inilah kalau perempuan itu dibiarkan keluar. Maksudnya gimana tuh? Dia dikeluarkan dari Udah. harusnya Gue masih ini sih masih agak kurang jelas aja di terkait bagaimana argumen bantahan Haraway ini atas teori evolusi Darwin. Oh iya tadi gue belum ya, sorry ada nih. Kelewatan. Kayak misalnya ini nih Harun Yahya itu kan bisa dibilang bukan bisa dibilang dia tuh anti evolusi Ya, anti Darwin. Darwin. yang rambut gitu. Yang Ketangkap kemarin. Ya. Nah, dia itu nulis satu buku yang isinya itu ngebantah teori evolusi Darwin. Nah, cara dia dalam membantah teori evolusi Darwin itu dengan memberi fakta-fakta gitu. Nah kalau Haraway itu gini. Jadi ada kalau di bukunya itu 3 boundaries, 3 batas-batas yang itu udah rusak sepanjang sejarah manusia menurut Haraway. Batasan apa? Batasan kultural, batasan yang kalau nggak dianggap kultural ya natural. Itu 3. Yang pertama adalah the origin spesiesnya Darwin, yang kedua adalah revolusi industri, dan yang ketiga adalah kompleksitas teknologi atau software. Kompleksitas Teknologi atau software itu di bukunya. Hasilnya karena ketiga ketidakbecusan ini kalau kata dia itu menghasilkan hubungan tertutup antara manusia dan teknologi. Jadi kayak misah, dualitas, misah teknologi manusia. Tapi kalau di posthumanism kan post-dualism. Jadi nyatu, nggak bisa apa ya istilahnya, magnet. Monis lah, katakanlah Monis lah ya. Satu. Iya, Monash University. Monis. Monis satu. Itu. Mono dari kata mono. Monoisme maksudnya. Iya, cuma monisnya itu sifat, buat kata sifat. Oh, Sifat itu satu kan kayak dualis. Sifat pluralis. pluralis dari kata plural banyak. Dualis sifatnya, kata sifatnya, adjektifnya. Nah ini monis. Udah marah gitu. Gue nggak marah maksudnya. Gitu. Detailnya ada di esainya, tapi pada akhirnya itu Haraway bilang gini, teori evolusi Darwin itu jadi kepentingan buat memahami eksistensi manusia, bukan? Ya, bisa. Itu antroposentris. Tapi batas ini mungkin. Iya, gue sih nggak paham. Berarti kalau dia bikin batas, berarti dia bikin ini juga bertentangan dengan keharmonisan yang dia inginkan. Nah. Kalau dia menggunakan kata batas itu. Batasnya kan nggak diciptakan dia, tapi diciptakan 3 ini. Origin, revolusi industri, sama teknologi itu. Origin of Species itu berarti buku ya Darwin itu. Iya. Yang telah membuat adanya keterpisahan antara manusia dan teknologi. Ada dualitas itu. Bukan itunya islah, tapi teori evolusi itu buat kepentingan manusia. Itu intinya yang dikritik. Makanya gue masukinnya ke philosophical posthumanism tadi. Lu balik deh ke tipologi yang tadi. Kayak tadi kayak ada yang Simians tadi kan. Iya. Lu balik deh ke yang tadi. Karena si Haraway itu dia nggak menerima kalau perilaku hewan itu menjadi cerminan dari manusia. Dia tuh pengennya gini. Kenapa kita nggak kayak mereka gitu?
kita menolak menjadi seperti mereka. Karena berbeda. Iya, kenapa? Harus disadarkan pada Maksudnya itu. berbedanya tuh bukan berbeda dalam artian l'être un seul, l'être pour soi. No something like that. Yes. Tapi harmoni. Bukan setara juga. Jadi ya emang manusia sama hewan tuh beda gitu. Beda, tapi kita nggak bisa superior atas dia. Oh, paham ya. Itu post anthropocentrism kayak gitu. Makanya di akhir tuh gua nanya, gimana caranya lu bisa mengubah pemahaman itu gitu? Karena sulit, coy. Kalau bahasa Islamnya tuh hablum minanas lah kasarnya. Nah, bukan lah. Khalifah. Hablum minanas kan Hubungan sama makhluk hidup. manusia. Kan ada tiga, hablum minal alam. Nah, hablum minal alam berarti maksudnya. Ada tiga itu. Nah, berarti Islam udah posthumanism dong. Ya hanya saja kita kan ya bagaimana gitu. Perlu banyak yang disingkat. Gitu Nih, ya. setelah di catatan gua nih, yang udah ketumpahan kopi sama Mika, udah kehujanan, udah yang lain sebagainya. Petir ya. Udah sebut petir. Ini tuh ya. Nih, coba nih gua tarik satu. Ada satu studinya siapa ini? Nih, ada studinya Carpenters, primate sociology, yang menghasilkan diplisin fungsionalis. Ini sosiobiologi. Berdasarkan prinsip dari hierarki bodinya itu, si primata ini. Fungsionalismenya biologi dan sosial. Bayangin mereka itu mengamati simians, entah itu kera atau monyet. Tapi jadi perilaku buat manusia, dan itu bahkan tahun 40 kalau nggak salah dia nulis di sini. Ini gue lupa ya, sorry guys, soalnya udah lama banget. Seksnya monyet itu jadi bahan buat seksnya manusia. Jadi bahan buku buat perilaku seksnya manusia. Jadi bahan referensi. Iya, jadi bahan penelitian. Tapi Parah dia nggak? sih maksudnya bukan hal yang aneh ya. Maksudnya, manusia itu mencontoh kepada laku-laku binatang gitu. Ini khusus saja mungkin ke kerasa lain. Ini kita nyontoh. Enggak ada yang lain selain kera ada juga. Oh, Langsung kuning ya sepertinya Anda ya. Ada juga pernah gue tuh baca di bukunya dia tuh gini. Dia itu meneliti, misalkan dalam sekumpulan kera itu ada laki-laki dominan, ada laki-laki dominan 1, ada laki-laki dominan 2. Memperebutkan satu perempuan. Dan kalau misalkan si perempuannya mau sama laki-laki dominan 2, laki-laki dominan 1 itu udah berarti kalah. Nah, belum tentu kan? Bisa jadi perempuannya itu memanipulasi si laki-laki dominan 2. Mau ngebunuh, padahal dia ya pengennya sama laki-laki dominan 1 gitu. Itu yang dimaksud belum adil gender gitu. Di penelitian biologi yang dimaksud sama Haraway. Rumit tau, lu baca deh. Aneh juga ya, ilmu biologi zaman dulu. Dan mungkin itu penelitian kayak gitu mungkin ini juga berarti itu yang ditolak Haraway juga. Iya, semuanya ditolak. Iya, itu ya. Semuanya ditolak. Ya karena itu kan buat kepentingan manusia kan penelitian itu. Iya, antroposentris. Jadi harusnya binatang biarkannya nggak usah gitu. Kodok itu anak biologi itu yang kodok di bedah tuh artinya dihapuskan ya. Ya bukan Tapi gitu. kalau itu kan untuk kepentingan medis. Ada batasannya dong. Ya, Ada batasannya. dia kan untuk apa ya? Meneliti simiah dan segala macam di luar konteks medis gitu kan, yang kemudian mungkin bisa berkaca pada bagaimana kita berkembang dan kemudian berpola sosial gitu kan. Pada ini semua ini. Kira udah berasa kayak Mandeda ya. Bukan gitu, makanya di bab terakhir dia tuh ada bio apa ya? Bioteknologi. Ya, bukan. Kayaknya yang gue tangkap ya Haraway ini menolak itulah pokoknya ada hal yang tindakan-tindakan yang mempertaruhkan entitas lain demi kepentingan manusia sih, dan kalau gue tangkap ya nggak tahu sih
Mungkin bisa diluruskan. Enggak. Dia itu ada biopolitics of postmodern bodies di sini. Jadi ada juga garisnya. Kalau yang tadi tuh menurut gua udah keterlaluan sih, kita mencerminkan. Ya kayak tadi loh. Tapi kalau dalam biologi ya boleh. Kalau untuk medikal dan lain sebagainya. Ya bayangin aja masa 40 kerak dijadiin di satu. Apa namanya? Jadi eksperimen. Iya, dan itu kan melukai peri kehewanan. Iya. Iya. Gimana buat teman-teman yang di room? Ada Bung Icwana, Bung Irfan, Bung Pangestu, barangkali ada yang mau dilontarkan. Panges itu kayak panges itu udah panas itu. Kepala. Ya boleh. Temparkan saja. Yang ada cheat-sheetnya itu belum kan? Chip. Oh iya, gila bener. Ya untuk teman-teman, untuk Bang Icwana, Bung Irfan, Bung Pangestu, barangkali ada yang mau dilemparkan, lemparkan saja. Bung Panges itu tuh namanya Bung Panges. Berasa panasnya di sini. Beneran coy. Jadi Dengar Pak. Ngeri ini ada Nabi itu gue nggak Ustadz denger nih. ya. Nah itu Bung Pangestu Bung Panges tuh mau berbicara katanya. Suaranya bergema, Bung. Suara ente di sono bergema. Dari dulu coba. Gimana Bung Panges? Gema gak masih? Wis. Nah, ini kayak efek cyborg ini. Ya ini gue Kita sudah menjadi cyber. agak kesulitan untuk mencerna materi hari ini sebetulnya ya, karena memang sejujurnya istilah posthumanism misalnya atau cyborg yang tadi diulas Ko Jojo itu gue baru pertama kali ketemu gitu. Sebelumnya memang dari Kak Jojo juga gue mengetahui posthumanism, waktu itu kan sempat ke kosan Kak Jojo cerita-cerita lah bahwa memang belakangan ini Kak Jojo bercerita dia lagi menekuni satu aliran feminisme, dia bilang aliran filsafat yakni posthumanism. Nah, tadi sempat disinggung juga bahwa apa ya, dari pemahaman saya dari diskusi ini, salah satu kritik mungkin yang dilancarkan oleh posthumanism kepada modernisme misalnya, yakni satu corak pemikiran yang antroposentris, tadi sempat disinggung Kak Jojo ya, bahwa di dalam antroposentris misalnya manusia diposisikan sebagai subjek, seolah-olah dia punya apa ya, legalitas untuk melakukan tindakan yang semena-mena terhadap alam, terhadap hewan, terhadap lingkungan dan lain semacamnya kayak gitu. Padahal menurut tadi penjelasan, sejujurnya apa yang cara berpikir yang antroposentris itu sebenarnya kan itu tidak relevan bagi posthumanism gitu, karena di dalam posthumanism misalnya tadi Kak Jojo menjelaskan posisi antara manusia atau si subjek dengan tumbuhan misalnya atau dengan hewan itu dia bukan sesuatu yang sifatnya hierarkis gitu, dia sifatnya harmonis. Cuman yang sebetulnya pengen gue tanyakan adalah apakah benar gitu posisi yang dikritik oleh posthumanism terkait cara berpikir antroposentris itu sudah tepat sasaran misalnya. Apa data-data penguat bahwa manusia misalnya itu menyebabkan dengan cara berpikir antroposentris misalnya itu menyebabkan tadi yang sempat disinggung Kak Jojo gitu. Dari mana asumsi yang melatar belakangi posthumanism lahir gitu? Apakah betul seiring berkembangnya teknologi bahwa manusia menjadi lebih apa ya, tak terkendali misalnya dan membuat kerusakan di muka bumi kira-kira gitu. Nah karena memang ini kan cukup menarik ya, soalnya gue ngelihat diskusi soal posthumanism ini kan belum familiar di Ciputat khususnya ya. Kalau di Indonesia secara umum gue nggak tahu. Dan yang kedua pertanyaan gue nih, ini sih lebih personal ya ke Kak Jojo.
kenapa sebetulnya Kak Jojo tertarik dengan posthumanism ini secara spesifik atau secara subjektif gitu? Kan banyak aliran-aliran pemikiran filsafat gitu, turunan-turunannya. Kenapa posthumanism? Bukankah itu cukup menantang ya? Mungkin itu dulu kali ya, Kak. Sorry kalau pertanyaan tidak substansial. Bagus kok, bagus. Kayaknya suka tantangan. Dia suka tantangan, suka ting-tingan juga. Adrenalin junkies. Langsung gua jawab nih, Ji, atau dipendam dulu? Langsung aja, Ibu. Langsung aja, Kak. Ya, Biar gue nggak lupa, gue suka lupa pertanyaan gue sendiri soalnya. Terkait betapa buruknya pandangan antroposentrisme, lu bisa baca bukunya Bumi yang Tak Dapat Dihuni. Daniel siapa gitu, gue lupa. Wah, itu lu bakal stres. 100 halaman pertama udah stres. Apalagi sisanya. Itu adalah benar-benar hasil dari pemikiran antroposentrisme. Buku itu. Merusak banget, merusak bumi, alam. Kalau kata Heidegger apa? Efek dari ini. Apa ya, kan antroposentrisme itu sebetulnya kayak subjek objek gitu kan ya, manusia jadi subjektif terhadap alam. Tapi kan manusia banyak yang rakus, coy. Ya kan? Ya, makanya di Islam tuh ada syukur, dibatasi. Pak Syukur, tetangga. Makanya sebenarnya solusinya Islam. Solusinya Islam, Ji. Gimana dong, Ji? Solusinya Islam katanya, Ji. Hijrah dari kita bersama. Izinkan aku berperan dengan ya Rasul. Gitu ya. Aduh, bisa dong. Ya, itu jawaban gua. Datanya banyak, lu bisa cari di Zero Waste juga punya, di Greenpeace juga ada. Pokoknya tentang lingkungan ya. Sebagainya. Dan kepunahan binatang juga apa penyebabnya? Antroposentrisme. Nah, yang kedua, kenapa gue tertarik ini? Karena MH, udah. Kedua. Nggak ada, nggak sih, karena gue tuh suka kemungkinan di masa depan itu nggak terbatas ya. Jadi kita suka menerka-nerka gitu. Iya, dan itu tuh mengasyikkan gitu buat gue. Tapi gue nggak punya senjata untuk gimana sih? Untuk apa ya? Bukan militer, Kak. Hah? Yang punya senjata masih untuk megang. Iya, pistol gitu. Sorry, Kak. Mantap, menarik. Gitu. Jadi karena gue suka science fiction, ternyata ada nih disiplin keilmuannya, yaitu posthumanism. Kenapa gue memilih posthumanism bukan transhumanism atau anti-humanism? Karena gue masih percaya, cuy, bumi masih bisa selamat, manusia masih bisa hidup tanpa bisa dikuasain AI. Stephen Hawking banget kan gue. Jadi gue tuh sebetulnya Jabariyah. Gue sih setuju sama Bung Aziz sih. Jadi gue sebetulnya Jabariyah gitu. Bentar lagi puasa ya. Kagak ya, Go. Kalau kita di transhumanism nih, bayangkan. Bisa-bisa pasangan lu tuh boneka seks, coy. Apa enaknya? Itu kayaknya di Jepang udah ada. Iya, robot gitu loh. Robot. Hah? Nonton, dan itu tuh annoying kan? Annoying. Iya. Gimana coba kesepian? Gue masih percaya humanity itu patut diperjuangkan. Makanya ada posthumanism, ada posthumanism. Itu sih, Ji, kalau gue. Dan Islam selalu relevan. Dan Islam selalu relevan. Tapi bukannya ini ya. Ini memang dia berusaha ini ya untuk merespon apa ya perkembangan teknologi itu kayak sebetulnya. Iya, karena kondisi posthuman itu kan melahirkan isme-isme, salah satunya posthumanism. Banyak nih film yang udah apa ya, kayak Alita, Battle Angel, Megan gue udah nonton, tuh semua tuh gue udah nonton karena gue suka gitu. Tapi tahu nggak sih teman-teman, ada banyak orang, banyak tokoh yang memprediksi bahwa artificial intelligence itu akan mengalahkan manusia. Itu tuh prosesnya masih lama. Stephen Hawking bilang itu masih lama. Gitu. Berapa tahun kira-kira? Nggak tahu. Tetapi Arundhati Roy itu salah satu kayak intelektual gitu loh di India, yang sastrawan juga, itu bilang pandemi itu memotong waktu kita. Yang kayak dulu kita masih menjadikan pertemuan virtual itu sebagai opsi yang keberapa gitu.
Kayak ya udah kita kalau bisa ketemu langsung, kenapa nggak ketemu langsung? Pas pandemi lu terpaksa nggak ketemu virtual? Iya, emang pandemi kan ini konspirasi kan. Nggak ke arah situ dong. Konspirasinya aduh. Nggak ke arah situ dong. Untuk mendekatkan kita ke dunia teknologi, membiasakan kita, membuat kita menjadi semakin jadi cyber. Takbir. Gitu. Makanya kemungkinan di masa depan itu nggak terbatas. Gue suka atas kemungkinan itu, makanya gue memilih berpijak di posthumanism. Tapi ini Kak, bukannya ini ya, kan Don ini kan ini ya, Don. bisa dikatakan anti antroposentris kan. Nah, dan lo bisa dikatakan mungkin berpihak kepada Don ini, Dona kan. Francesca. Ya, siapalah Francesca. Ferrando. Dan kemudian tadi lo itu mengatakan bahwa humanity itu masih bisa diperjuangkan. Humanity. Nah, humanity itu bukan yang sifat antroposentris. Gini coy, kondisi kita itu bukan kondisi anthropocene lagi, tapi tadi kondisi posthuman. Gue tuh kenapa yang pertama gue jelasin dulu posthuman sama posthumanism itu karena di Haraway dan di Ferrando itu sekarang nih itu kondisi posthuman, kondisi posthuman. Dari kondisi itu lahir isme-isme, salah satunya posthumanism, anti-humanism, transhumanism, new materialism, AI take over, gitu. Apa? AI take over itu apa? Iya, termasuk isme. AI take over itu. Jadi gue tadi mau bukan bercanda ya kayak. Iya, jadi meskipun itu istilahnya humanism, kondisinya tetap posthumanism. Iya, tapi maksud gue ya kondisi kita post-human kan. Post-human dimana kita sudah merging lah ya, menyatu dengan teknologi gitu kan. Tapi tetap di situ ada sikap antisipasi atas dominasi teknologi atas manusia kan. Iya, kalau di posthumanism. Nah, artinya di sini masih ada suatu upaya memperjuangkan supremasi manusia di situ. Enggak, karena pola berpikirnya itu mengharmonisasi alam dan manusia. Jadi manusia tuh udah nggak jadi sumbu utama lagi. Kalau di antroposen kan sumbu utama tuh. Kalau kita tuh enggak. Jadi gimana caranya kita itu nggak rakus kayak tadi tuh. Jadi kita nggak merusak lingkungan. Makanya nanti turunannya adalah mengelola sampah. Makanya gue pakai tumbler. Tapi ternyata makan seblak masih pakai styrofoam. Kayak kita harus pakai sedotan yang besi. Gitu. Stainless. Tapi gue ini Orangnya kayak ini nggak ya, deket sama ekofeminisme ya? Ya emang Ekofeminisme. Ya oke. Apa dia bagian dari ekofeminisme juga, posthuman? ya ekofeminismenya yang bagian dari posthumanism. Oh. Makanya Haraway itu nggak mengkritik ekofeminisme karena udah bagian dari posthumanism. Tapi ketika dia berhadapan dengan epistemologi, ontologi, dan etikanya feminisme, marxis, sosiologi, dan radikal, itu nggak masuk ke dia. Makanya dia kritik. Dan dikritiknya pun baik-baik. Yeah. Kayak orang Jogja gitu. Iya, YTH. Gitu, Haraway. Gitu, Ji. Gimana, Ji? Ada lagi tahu bukunya Haraway yang menarik, A Primate Visions, soal biologi. Cuma gue belum baca. Apa kita diskusi itu? Udah buku ya? Pusing lagi nanti gue. Coba kita bedah kapan? Enggak, soalnya gue tuh salah. Gue mengakui nih gue salah. Harusnya kita tuh nggak bedah buku ini. Tapi kita tuh bedah satu esainya dia aja. Jadi gue tuh salah dari awal. Maaf ya, gue dimaafin. Enggak. Gue sih maafin. Jarang-jarang mau ditanya. Sorry, baterai. Yang kedua sih Kak Tuju dimaafkan lah karena udah bikin PPT panjang-panjang. Wah, Saya tahu arahnya. Ada yang merasa ya, saya nggak enak loh. Mohon maaf ya Kak ya. Saya rasanya menghilang. Gimana cara bisa hilang? Menuju ketiadaan. Gimana, guys? Ada pertanyaan lain? Ini question? Oh iya. Bang Dimas, nggak apa-apa ya. boleh yang selanjutnya atau selanjutnya? Dimas, saya tertarik banget.
Kita dorong mas sekali-kali juga. Karena Mau di kebetulan cyber nih. jadi kebetulan gue kan jadi ada anak teknik informatika ya. Pas banget. Nah tadi tuh Cyber banget. kebetulan memang ya kayak kalau nggak salah waktu David itu kan gue juga sempat nanya apa gitu. Jadi ini menurut gue adalah kebetulan karena beberapa dosen gue juga gitu. Gue siapa ya teman gue kalau nggak salah sempat nanya tuh masa depan teknologi hari ini siapa? Itu dosen pemrograman. Nah dosen gue cuma bilang hari ini nggak semenakutkan kan waktu COVID itu sempat ada kayak apa AI take over, ya gitulah kayak gitu kan. Ya seminimalnya ntar lapangan kerja dikit buat manusia gitu. Sebagai AI di khalifah baru di muka bumi. Wah, Dimas. Contoh apa yang di jalan tol yang LPG itu kan dulu kan manusia terus sempat ada perhitungan kayak gitu kan itu udah diusulkan. Nah memang untuk sekarang orang tuh nggak bisa ngeliat bahkan setelah gue aja tuh gue nggak tahu ke depannya gimana. Kalau gue kan di S3 kan PhD ya kalau nggak salah. PhD. Itu lawannya domino. Ya, nah, tadi tuh gue sempat ngeliat konten di mana ya? Pokoknya tadi tuh ada kayak kalau nggak salah motifannya gini, jadi si Harold itu bilang dia itu ngekritik apa ngebaca gitu terkait semikonduktor yang semakin kecil. Semi apa? Semikonduktor. Iya. Oh tadi, iya ada. Tadi itu yang mau gue Aduh, cari. buat taruh Nah, mana ya? itu kebetulan gue tadi barusan ngecek transkrip gue lupa mata kuliah apa. Itu sempat diajarin. Jadi, aduh, gue lupa semikonduktor pertama tahun berapa gitu. Semikonduktor itu bagian dari ini kan? Iya, itu chip bukan, itu basis chip ini paling loh. dasar di prosesor. Iya, iya. Nah, Sel dari prosesor. Kalau iya, prosesor iya. semikonduktor itu bagian kecil selnya. Nah, dulu tuh semikonduktor tuh kurang lebih sepanjang ini, yang hijau atau enggak yang dua kalender ini, itu dia nah ini itu dia apa ya? Itu jadi kotaknya satelit pertama sama roket ke bulan Apollo 13 kalau nggak salah ya. Itu kan lu Yang gede. Neil Armstrong. Ya, Ambil azan. sama ngeliat Ka'bah. Ada cahaya di atas. bisa benar. Nah, kebetulan semakin lama semakin kecil kan. Nah, ada seorang tokoh, gue lupa seorang bisnismen juga kalau nggak salah. Dia termasuk dari bagian dari perusahaan Intel atau AMD gitu. Namanya tuh Moore. Nah, dia tuh nulis di majalah teknologi, dia tuh ngamal kayak gini. Dalam jangka 5-20 tahun ke depan, semikonduktor itu akan semakin kecil, sedangkan prosesor itu yang tadinya segede gaban kayak lemari itu makin kecil juga. Dan apa yang dibilang Moore itu benar sampai sekarang. Kayak contoh, jadi semikonduktor kan selnya. Nah, yang bikin cepat prosesnya sebuah prosesor itu semakin banyak semikonduktor karena aliran listriknya semakin banyak gitu. Kayak contoh misalnya Intel tuh ada prosesor Intel nih Intel Tentara. Intel laptop. Oh, Intel yang ada Barbie. Intel apa ya? Kalau Intel apa sih kalau 2004 adalah misalnya Intel 4 misalnya. Misalnya ya Intel Pentium misalnya itu kan kalau nggak salah semikonduktornya cuma ada 12 atau berapa gitu. Nah sekarang kan semikonduktor boleh sampai ribuan untuk Intel yang terbaru. Iya, that's right. Ya artinya hukum Moore itu menjadi relevan dan di kemudian hari ucapan Moore ini menjadi hukum Moore dan itu menjadi basis dari dan ajaran di TI juga teknik informatika. Nah ini menarik karena sampai sekarang ini kan chip semakin mengecil gitu kan, semikonduktornya semakin banyak. Ada isu, dosen gue nggak bilang ada isu kayak isu liar atau gimana vaksin. Enggak lah, ya mungkin kayak gitu lah. Kalau semikonduktor ini makin kecil, yang gantiin itu siapa? Artinya kan semikonduktor itu kecil banget kan, mungkin sebiji kamera ini, tapi semikonduktornya itu bisa sampai ribuan. Atom gitu atomnya. Atom dia sekecil atom. Nah sedangkan atom sendiri kan kalau koreksi kalau salah ya, atom yang lebih kecil dari atom kan nggak ada yang tahu kan. Nah apakah hukum Moore ini kemudian akan relevan?
atau maksudnya masih relevan atau ada yang ngebantahnya gitu. Nah, sampai tahap ini nggak ada yang tahu gitu. Nah, Bahkan tadi relevan apa yang Bang Haji ya, apakah chip itu bisa masuk suntikan jadi vaksin gitu kan, kayak robot mendeteksi macam-macam. Kita dideteksi sama Elon Musk. Ya, kurang lebih pernah nonton Transcendence nggak? Transcendence. Johnny Depp apa Johnny Depp? Johnny Depp. Nah, P-nya dulu kan. Iya, Johnny Nggak Depp. apa-apa. Ini punya lu. Nggak apa-apa, emang gue nawakin. Oh iya, makasih. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi itu adalah manusia udah mati, tapi chipnya itu dia ada dan dia hidup lagi lewat chip. Kesadarannya tuh dichipin, dijadiin satu chip, diinstal ke komputer dan dia menciptakan dirinya sendiri sama seperti versi manusia dia yang udah mati. Yang ditaruh di otak sini ya? Iya. Iya, ada. Ghost in kayak model Ghost in the Shell kan? Iya. Aduh, iya. Scarlett Johansson kan kalau Ghost in Shell. Aduh, lupa ya gue tahu yang kalau misalnya chipnya di sini cabut, dia hancurin, dia udah hilang. Tapi itu bisa jadi kesadarannya. Iya, benar. Itu masih hidup. Tapi kesadarannya bisa bereaksi. Bisa. Bahkan bisa nyium istrinya. Bisa berhubungan seksual dengan istrinya. Maksudku ini, kesadarannya itu bisa bereaksi terhadap apa yang belum pernah dialaminya nggak? Iya. Bisa. Hidup di internet, hidup di software, hidup di hardware. Kalau di film itu. Soalnya kalau nyium pasangan mah itu kan mungkin pernah dialami ketika dia hidup. Ya, memang. Kalau misalnya dia ketemu macan ketika hidup. Kang Zuzu dan kawan-kawan konklusi izin pamit mau menyertakan dulu ya. Iya, diizinkan. Oh, dia belum makan. Ya. Makan. Siapa Pangestu? Ya nanti Haji. jangan sampai sakit. Yang lu jelasin tadi adalah salah satu dari 3 batasan yang hancur atau kata Haraway. Ini, maaf ya bahasa gue tuh mentranslate-nya tuh jelek banget, maaf. Iya. Karena kemampuan bahasa Inggris gue terbatas. Jadi dia bottom line dia tuh kayak gini. Memerhatikan kemajuan teknologi kontemporer, mesin dan mekanisme yang kompleks yang menjadi kecil sekali dalam kasus software sama sekali tak terlihat. Software sama hardware nggak? Software dia bilang. Kalau software soalnya apa yang kayak kata software, kalau hardware bentuk fisiknya. Ya, itulah pokoknya. Itulah. Inti dia bilangnya software soalnya. Iya. Nah, tapi contohnya ada lagi. Saat ini chip semikonduktor meliputi seluruh domain kehidupan kita, ya domain. Saat mesin tak terlihat, maka akan sulit memutuskan kapan mesin berhenti dan kemanusiaan. Maksudnya gimana? Intinya gini. Tadi kan dualisme, post dualism. Oke, aku agak. That's the point. Nah, ini kan yang Nah, saat mesin tak terlihat maka akan sulit memutuskan kapan mesin dan kemanusiaan. Kalau dia kayaknya sastra banget ya dia. Dia kayaknya kontinental gitu. Kayaknya kalau di kasus Metos sih bisa capture ya. Ya, enggak. Kayaknya ini karena bahasa sama. Oh, wis. Itu bahasa lu kan? Ya iya, ini bahasa Inggris. Iya, bahasa. Ini bahasa gue, bukan bahasa dia. Oh iya Kak, kita tadi kan start jam 7 Oh iya ya. Jam 9 ya kan. Sorry guys. Gimana kalau misalkan secara formal maksudnya kita terus gitu kan, karena kami enak juga formal. Saatnya 7:30. Kan 7:30 ya, udah jam 7:30. Maksudnya selanjutnya kita diskusi santai. Oh iya. Formal. Iya, Ikhwana informal. ada. Iya, Bang Icwana, Cewek, Icwana. Kak Icwana ya. Suara saya nggak kedengeran. Kok volumenya ini? Gue udah berhenti suaranya. Oh, coba. Udah. Lu udah berhenti? Udah. Oh, berarti gue aktifin. Oke. Oke, silakan. Ikhwana. Kak Icwana. Halo. Halo. Hai. Oke, sebelum perkenalan kali ya. Kenalin, gue seperti Ikhwana, temannya Azizi. Tadi disuruh gabung sih. Gitu. Jadi penanya sebenarnya agak out of context. Cuma dari tadi ngikutin sebenarnya agak
sulit gitu ya buat memahami materinya karena base-nya gue juga bukan dari pendidikannya bukan dari ya filsafat dan segala macam gitu. Tapi penasaran aja gitu. Ngomong-ngomong kita bahas soal posthumanism yang tentunya berkaitan dengan kemajuan teknologi ya. Ya sifat manusia itu sendiri kan cenderung emang selalu pengen mengembangkan teknologi gitu ya atas nama kebutuhan dan lain-lain gitu. Tapi ya bakal selalu ada nilai plus dan minus dari setiap perkembangan teknologi gitu. Terus agak melebar sedikit, gue mau menghubungkan antara posthumanism sama perempuan gitu. Nah kalau dulu sebelum era posthumanism itu kita tahu ya ada yang namanya patriarki gitu. Tapi saat ini seperti yang tadi gue bilang ada plus minusnya. Posthumanism pun kayaknya malah apa ya jauh lebih membuat perempuan tuh mempunyai masalah yang lebih kompleks gitu. As simple as contoh kita tahu ya sekarang misalkan kita punya setiap orang punya kebebasan berekspresi di sosial media gitu. Ternyata perkembangan teknologi yang ada pun nggak sepenuhnya berpihak kepada perempuan gitu. Contoh saat perempuan punya kebebasan buat menunjukkan kebolehannya di sosial media, tapi tetap aja masih dianggap kayak menjadi apa namanya kayak contoh kayak pemuas laki-laki dan segala macam pelecehan di media digital tuh banyak banget gitu. Nah, pengen tahu aja sih pendapat teman-teman di sini kayak gimana gitu mengenai hal itu. Iya, jadi justru teknologi jadi Thank senjata you. utama gitu ya. Yap, betul. Iya. Kalau di Harawai, teknologi kan harus jadi senjata utama ya bagi feminis posthumanism. Hah? Oh, tetapi kemudian yang terjadi adalah bahkan di dunia maya pun perempuan rentan ya mendapatkan pelecehan dan lain sebagainya, gitu kan? Betul. Ya, ternyata sesulit itu gitu. Kalau di Harawai, jawabannya adalah kita juga mengubah pemikiran pola pikirnya laki-lakinya. Ya sama sih itu kerja peradaban ya. Kerja peradaban. Iya, makanya ada situasi knowledge. Kalau di Buapa itu practical situation. Iya, betul, practical situation. Setuju, sepakat. Iya gitu. Tapi kalau di posthumanism itu bukan kayak gini loh. Itu tuh bukan masalah yang substansial. Jadi kalau kita mendapat pelecehan, nih ini juga kenapa kita harus punya ism di posthuman itu biar kita punya regulasi. Kalau kita dilecehkan di dunia maya, bisa nggak dilaporin? Sekarang nggak bisa kan? Belum ada regulasinya. Oh, nggak ada ya? Belum ada. Kita dilecehkan di dunia maya, belum ada regulasinya. Disitulah cyber feminism itu berperan. Yang digugat Harawai adalah itu. Gue pernah nulis artikel judulnya menggugat virtual reality. Menggugat virtual reality. Iya, virtual reality. Jadi itu tuh ada kasus. Dulu tuh Meta punya apa sih yang itu loh? Avatar yang nikah di dalamnya itu apa sih? Gue lupa namanya. Yang hidup di dunia Meta. Bukan. Jadi dia tuh punya satu dunia yang orang tuh bisa nikah di situ. Gue lupa namanya. Iya. Bikin company. Nah, itu. Meta apa gitu, gue lupa. Metaverse, that's right. Nah, jadi tahun 2021 itu ada masalah, ada kasus di Meta, di mana satu orang perempuan itu dilecehkan oleh kalau nggak salah 5 laki-laki. Tapi dia nggak bisa nuntut, padahal ada rekamannya. Karena apa? Belum ada regulasinya. Apa yang diperjuangkan oleh The Harawai? Dorong regulasi itu. Lewat apa? Lewat cyber feminism. Itu kayak gitu. Gimana? Memuaskan nggak? Kalau belum puas, kita minta maaf. Terjawab sih. Maksudnya udah ada gambaran. Sebenarnya ini loh, terkait bagaimana kita bisa mengentas patriarkisme ya. Mengentas. Ya, mengentas.
sayangnya ini ya, sayangnya jawabannya itu ditolak sama Haraway ya, karena dia anti Darwinis sama anti Marxis ya. Bukan anti Marxis juga sih. Oh, dia anti Marxis. Tapi anti Darwinis. Anti Darwin. Bukan anti juga sih. Ya, oke. Dia ini kan dia penelitiannya aja yang di Kan tadi sempat disinggung kan mengenai pertanyaan yang diajukan sama Haraway. Kenapa sih dari mana sih asalnya adanya divisi kerja antara laki-laki dan perempuan? Soal laki-laki itu yang kerja di pabrik, kerja di kantor, kerja di luar rumah lah. Perempuan kerja di ranah domestik gitu. Dari mana nih adanya pembagian itu? Kan kalau menurut gue sih sebenarnya jawaban untuk pertanyaan itu bisa dijawab lewat sudut pandang Marxis, yang di situ tuh ada unsur Darwinian juga. Jadi kan dulu itu kan sebenarnya nggak ada ya divisi kerja yang sifatnya terfiksasi seperti itu ya. Laki-laki itu harus, kalau di zaman primitif misalnya ya, laki-laki itu harus berburu, kemudian perempuan itu harus cuci baju, nyekatin tombak yang bersimbah darah dari laki-laki itu harus lombak gitu. Nggak ada dapat apa? Lombak dapat apa? Ya gitu. Jadi dulu itu di zaman primitif itu belum ada pembagian kerja yang sifatnya terfiksasi atau ketat seperti hari ini gitu. Baik itu secara kultural maupun secara legal lah mungkin ya, adanya divisi kerja yang sifatnya terfiksasi. Nah, seiring berjalan waktu, apa yang menjadi sebab mengapa bisa ada pembagian kerja yang sifatnya terfiksasi itu adalah kondisi material kalau dalam sudut pandang Marxis kan. Jadi kan masyarakat primitif itu perlahan-lahan mulai settle dia pada tempat-tempat tertentu gitu. Yang awalnya itu mereka nomad, kemudian akhirnya mereka menemukan lahan yang menurut mereka ini cukup subur, ya akhirnya mereka settle di situ, menetap. Nah dari situ tuh yang menjadi asal-usul kenapa bisa ada penduduk yang menetap. Nah akhirnya mereka memanfaatkan lahan yang bagi mereka itu subur, adalah suplai makanan dan lain semacamnya, sehingga diharuskan adanya pembagian kerja. Nah, akhirnya terfiksasi lah tuh mulai adanya pembagian kerja. Pihak perempuan itu bagian yang jaga gudang misalnya, terus pihak laki-laki kerja apa gitu. Jadi basis yang menjadikan adanya divisi kerja yang sifatnya terfiksasi itu adalah kondisi material. Nah, akhirnya itu terkristalisasi secara kultural bahwa laki-laki itu kerjanya di luar rumah, perempuan itu kerjanya ada di wilayah domestik gitu. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan tadi diajukan Haraway. Cuman kan karena tadi lu bilang Haraway itu punya, ya mungkin bukan anti ya, tapi istilahnya sinis lah. Iya, sinis terhadap Darwinian. Bukan. Boleh gue jawab nggak? Kalau gue selesai dulu. Oke. Kayak gitulah. Itu jawaban dari sudut pandang Marxis. Nah, terus kalau misalkan jawaban itu dikaitkan dengan pertanyaan mengenai bagaimana nih patriarki itu bisa kita hapus, ya kita berangkat dari basis sosial historikal, basis sosial historis yang menjadikan adanya fiksasi divisi kerja itu. Jadi sekarang itu kan udah menjamur secara kultural kan, pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu yang kerja di luar rumah, terus perempuan ada di wilayah domestik. Gitu. Nah sehingga kemudian berkembang gitu kan. Kalau bahasanya di Marxisme kan ada proses dialektika gitu. Dialektika yang itu sifatnya nggak cuma ada di wilayah material, wilayah pangan atau wilayah, tapi juga di wilayah kognitif gitu, di wilayah pikiran, ide. Sehingga berkembanglah suatu pola pikir tertentu ya, kayak misalkan pola pikir patriarkal gitu, patriarkis, pola pikir bahwa perempuan itu harus begini, laki-laki harus begitu. Udah kompleks banget tuh kan sifatnya itu, karena ada proses dialektika itu, karena sejarah terus berjalan kan. Tapi yang menjadi basis utamanya itu adalah kondisi material itu, kondisi ekonomi. Ya. Gitu kan. Itu semua yang lo sebutin ada di buku Sapiens. Gue nggak tahu ya kalau Sapiens. Ya itu adalah kayak proses transformasi dari perburuan ke permukiman. Ya, intinya kayak gitu. Enggak, cuman bedanya gini Kak. Bedanya kalau di Harari yang gue tahu ya. Harari itu menjelaskan bagaimana manusia itu berkembang, sejarah manusia itu sendiri. Sedangkan kalau di Marx itu teori sosial, sifatnya historis. Di situ Marx itu nggak mungkin dia melepas sisi historis dari bagaimana manusia itu mengarungi perjalanan historisnya gitu kan. Tapi yang menjadi concern utamanya itu adalah
dari sosial mengenai bagaimana divisi kerja itu bisa terbentuk, bagaimana suatu budaya itu bisa terbentuk, tataran sosial itu bisa terbentuk gitu. Jadi harus dibedakan sih menurut gua perbedaan antara itu. Iya. Kenapa gue tadi mereduksi ya? Kita harus tipologi posthumanism-nya si Haraway itu hanya di critical dan cultural posthumanism. Ini. Misalkan gue punya temen, ada temen SD gue. Dia tuh nggak baca Marx. Dia itu nggak baca siapa tuh tadi Sapiens? Harari, bukan Haraway. Dia juga nggak tahu apapun, tapi tuh di otak dia tuh muncul laki-laki bekerja di luar, dia bekerja domestik. Kalau lu tahu karena lu baca istilah. Iya, karena lu baca. Tapi perempuan-perempuan itu mereka nggak baca istilah. Sebelum tersingkap ya. Iya, itu yang Haraway kritis gitu. Kenapa nih bisa kayak gini? Itu jawabannya dialektika itu. Makanya Haraway bilang nggak usah ada kayak gitu. Tantangannya cyborg feminism tuh itu ngasih tahu ke perempuan-perempuan yang muncul dengan tadi dia bilang ada asal muasal apa gitu di kepalanya yang terbentuk itu aja, yang kalau dalam Marxisme jawabannya dialektika dan sebagainya. Itu gimana caranya cyborg feminism bisa mengatasi itu. Tuh, yang jadi titiknya Haraway itu bukan historisnya, tapi kulturalnya, dan dikritik sama dia. Ya, cuman maksud gue ini, kalau gue sih ngeliatnya kayak ada perbedaan antara solusi radikal gitu ya. Solusi radikal sama katakanlah inilah solusi tentatif gitu ya, atau solusi temporal. Di sini kan Haraway itu emang dia lebih concern ke sisi kulturalnya kan. Nah oke nih, di situ fokus kita terus gimana nih caranya supaya patriarki setidaknya terminimalisir lah gitu kan secara kultural. Tapi kalau misalkan perkara ini dilihat dari sudut pandang Marxis gitu ya itu nggak akan selesai gitu karena kita nggak langsung ke akar masalah. Nah perkara yang kita masuk ke akar masalah itu yang gue sebut itu sebagai solusi radikal. Maksud gue, Marx itu kalau menurut gue ya teori Marx itu telah memberi suatu gambaran besar bagaimana supaya kita bisa memikirkan solusi patriarki itu bisa hilang. Meskipun emang itu sulit untuk mencapai goalnya, kecuali gue bisa mengganti kerangka berpikir itu jika misalnya di sini harus memberi solusi yang radikal juga sifatnya gitu. Sekarang nih kalau misalkan kita fokus di perkara kultural ya, kita kan pasti yang fokusnya gimana caranya supaya ada regulasi yang bisa memprotek perempuan-perempuan yang menjadi korban pelecehan gitu. Entah itu ada di ranah cyber ataupun di ranah sosial gitu. Oke, misalkan regulasi udah ada nih, regulasi udah ada, tapi bukan berarti patriarki itu benar-benar hilang secara total gitu. Pasti akan terus ada tetap pelecehan-pelecehan dan semacamnya gitu. Jadi upayanya itu jadi upaya yang sifatnya itu nggak radikal, dalam artian itu upaya yang kita tuh harus kerja terus. Karena pembahasannya buku ini lah. Kalau pembahasannya buku yang setelah ini itu ada juga. Oh ada, kenapa nggak bahas itu? Kan gua bilang, gua mereduksi pembahasan di tipologi posthumanism. Kalau keluar dari situ nggak bisa, karena gua belum baca buku. Ya lain kali ya. Iya, dari lu berapi-api sementara gua udah membatas sejak awal. Gimana dong? Apa next kita bahas manifestasi Haraway buku yang merah? Kayaknya menarik juga. Karena menurut gue ini aja ya, kayak kita terus mendesak pemerintah atau kita masuk ke jalur hukum, gimana cara kita bisa menerbitkan regulasi yang bisa memprotek para korban pelecehan gitu kan. Tapi nggak ada jaminan besar bahwa pelecehan itu akan hilang. Korban mungkin terselamatkan, tapi si pelakunya belum tentu itu hilang gitu kan. Kalau hilang emang nggak akan mati sih, pasti sampai kiamat juga. Iya nggak tahu sih bro. Iya pasti. Kan orang jahat dari orang baik yang tersakiti. Pasti hilang, cuman 2 hari setelah itu kiamat. Karena perkara besarnya itu ada di kultur. Kalau kultur itu sifatnya pola pikir kan, mindset lah, bahasa motivator mindset gitu. Di
esai gue tuh bilang banyak yang mengkritisi Haraway karena itu belum selesai. Jadi kayak ada yang bilang tulisan A Cyborg Manifesto tuh aneh, sok asik, sok lucu gitu. Kritikus banyak bilang kayak gitu. Ya karena itu nggak ada solusi. Karena ya bukan di situ, dia cuma ngelempar. Ini baru memantik. Iya, gua lempar nih. Pecah. Iya. Heboh. Muka hancur gitu. Oh, isunya bukunya dia tuh kayak orang misu-misu gitu ya. Iya, makanya dibilang ada yang bilang tuh profesor dari Inggris, gua lupa namanya. Ini nih Haraway mencoba buat serius tapi sekaligus lucu. Itu satir ke dia ke Haraway. Karena ya dia cuma ngelempar istilah. Makanya itu juga kan bukunya antologi esai, gue udah bilang. Udah bilang itu bukan buku komprehensif, buku primer. Bukan kayak Bintang gitu ya. Ya, bukan kayak materialisme dialektika. Tapi dia ada ini nggak sih, bukan ateis, dia ateis. Nah, gue searching nggak nemu. Kayaknya dia ini deh. Agama privasi. Agnostik. Iya, kayaknya apa sih? Jangan-jangan dia Islam. Waduh. Enggak, kalau Islam pasti udah terjawab. Nggak mungkin dia bikin Mungkin. membukukan antologi itu. Kalau lu mau baca solusi-solusi ya, itu ada di bukunya Francis Fukuyama. Awal Solusi apa terhadap solusi-solusi itu karena dia masuk ke biopolitical posthumanism. kalau di Heidegger kan nggak ada solusi, nggak ada solusi praktis ya kayak kan bisa diteruskan proposal. Selain menghindari cara pikir yang salah lurus ya. Selain menghindari cara berpikir yang kalkulatif ya hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia kalau kata Heidegger. Dari sergapan teknologi. Saya semakin mantap kita harus. Iya. Udah 21.15 nih nih. Ya, kita close the door formalnya ya. Itu aja kali ya. Oke. Sorry ya kalau nggak menarik. Udah gue mute. Udah pas ya. Terima kasih untuk teman-teman karena perbincangan masih menarik juga ya. Tapi ya kita sudah terbatas oleh waktu yang memisahkan kita ya. Membatasi kita. Iya, kurang lebih seperti itu. Iya, batasan Haraway. Maka kurang lebih untuk diskusi formalnya kita selesaikan. Setelah itu kita diskusi formal aja ya. Oke. Terima kasih ya untuk teman-teman semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.